Assalamualaikum Wicam. Perkenalkan, nama saya Ribin Mid Joshua dari kelas 8 nomor 30. Di sini saya akan mengerjakan dan membahas soal-soal kimia. Di sini soal yang pertama, diketahui unsur P nomor massa 31, nomor atom 15, Q 3016, R 3215, dan S 3216. Di sini yang ditanyakan adalah unsur-unsur yang merupakan isoton adalah. Di sini kita cari dulu apa itu isoton. Jadi sini isoton itu merupakan uh, pasangan yang memiliki jumlah neutron yang sama. Jadi di sini kita perlu mencari dulu jumlah neutron dari setiap unsur ya. Jumlah neutron dari unsur P, Q, R, dan S. Cara mencari jumlah neutron itu adalah nomor massa dikurangi nomor atom. Di sini nomor massanya itu terletak pada bagian atas ya, 31, 30, 32, dan 32. Nah, kita cari dulu jumlah neutron dari masing-masing unsur. Di sini P berarti 31 dikurangi 15 yaitu 16. I 30 dikurangi 16 hasilnya itu 14. R itu 32 dikurangi dengan 15 ya, hasilnya itu 17. Lalu ada unsur terakhir, unsur S, 32 dikurangi dengan 16 hasilnya ya 16. Di sini sekarang kita tahu jumlah neutron dari masing-masing unsur. Nah, di sini kita lihat nih manakah yang memiliki jumlah neutron sama. Adalah P dan S karena sama-sama memiliki jumlah neutron 16. Berarti jawabannya adalah unsur-unsur yang merupakan isoton adalah P dan S. Lanjut soal yang kedua. Garam dapur merupakan senyawa yang ditemukan di dalam dan berfungsi sebagai penyedap rasa. Garam dapur itu mempunyai nama kimia natrium klorida dengan rumus NaCl. NaCl itu tersusun dari atom Na dengan nomor atom 11 dan nomor massa 23, serta atom klorin dengan nomor atom 17 dan nomor massa 35. Berdasarkan informasi tersebut, konfigurasi elektron yang benar adalah kayak di sini saya akan melakukan konfigurasi elektron berdasarkan kulit saja. Sini kita akan cari konfigurasi untuk unsur Na ya, natrium. Di sini kan diketahui kalau Na itu memiliki nomor atom 11. Berarti untuk konfigurasinya itu adalah 2, 8, 1. Sini ada gak yang pilihan 281 untuk Na? Tidak ada kan? Berarti kita cari dulu konfigurasi untuk klorin. Di sini diketahui klorin itu nomor atom itu 17. Berarti konfigurasinya 2, 8, 7. Nah, di sini kita harus ingat ya, batas-batas maksimum untuk setiap elektron pada setiap kulit. Untuk K itu 2, R8, M18, dan N32. Di sini ada gak nih yang jawabannya itu antara ini atau enggak ini? Nah, di sini yang ada berarti Cl 287. Berarti jawabannya itu yang C. Ya. Lanjut soal yang ketiga. Unsur X memiliki nomor atom 24. Konfigurasi elektron yang benar untuk X3+ adalah. Di sini kita diminta untuk melakukan konfigurasi berdasarkan subkulit. Di sini saya akan cari dulu konfigurasi untuk atom netral ya. Berarti nomor atomnya itu 24. Untuk elektron 24 berarti konfigurasinya itu 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 4s2, dan 3d4 ya. Nah, ini perlu diingat ini tuh konfigurasi untuk atom netral ya, 24. Sedangkan yang diminta adalah untuk X3+. Berarti dia itu tuh mengeluarkan 3 elektron. Nah, pengeluaran elektron ini itu dikeluarkan dari kulit yang energinya itu tertinggi terlebih dahulu.
berarti sini yang paling tinggi kan 4s2. Berarti di sini 4s2 nya hilang kan, karena dia itu dikeluarkan ya, karena dia itu mengeluarkan 2. Berarti di sini itu kita perlu mengeluarkan satu lagi. Nah di sini 3d4 ini berkurang 1, berarti jadinya adalah 3d3 ya. Nah berarti konfigurasi elektron yang benar untuk X3 plus adalah ini nih: 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, dan 3d3. 4s2 nya hilang ya karena keluar. Nah berarti jawaban yang benar adalah yang A. Lanjut untuk soal yang keempat. Di sini tuh ada informasi tentang unsur, konfigurasi elektronnya, golongan, dan periodenya. Yang ditanyakan adalah pasangan unsur, konfigurasi elektron, dan golongan, dan periode yang sesuai. Oke, kita lihat dulu sini unsur yang pertama, unsur O. Di sini itu untuk periodenya benar 2. Cara melihat periodenya itu kita bisa melihat dari di sini angkanya yang paling besar ya. Kalau angkanya yang paling besar itu 4, berarti itu berada di periode ke-4. Di sini kan angka yang di sini kan yang paling besar kan 2 ya. Berarti dia itu berada pada 2, benar. Benar. Nah, lihat dulu ini golongannya nih. Untuk mencari golongannya, untuk NSNP, ini kita tambahkan angka atasnya nih. 2 ditambah dengan 6. 7 kan? 7A. Ini tuh harusnya berada di golongan 7A. Tapi sini tuh golongan 6A. Berarti nomor pertama itu salah ya. Untuk K, nah di sini kita kalau K itu udah pasti salah. Karena kenapa? Di sini kan angka terbesar ini 4. Otomatis dia itu berada di periode keempat. Sedangkan di sini dia itu berada di periode ke-3. Berarti nomor 2 itu salah. Begitu juga dengan nomor yang 3. Di sini harusnya unsur kalsium itu berada di periode keempat. Karena di sini tuh yang paling besar itu 4. Berarti nomor 3 itu udah pasti salah. Lanjut ke nomor 4. Di sini yang paling besar ini angkanya 4 ya. Berarti periode keempat. Benar, nih periode 4 nih. Nah, sekarang cek dulu nih golongannya nih. Untuk NS dan untuk NSND kita bisa tambahin atasnya nih. 2 tambah dengan 5. 2 tambah 5 tuh 7. Berarti harusnya dia itu berada di golongan 7B. Tapi di sini 5B. Berarti nomor 4 itu salah ya. Lanjut untuk CU. Untuk NS N-1D seperti yang sudah saya bilang, cukup tambahkan atas saja nih. 1 ditambah dengan 10 kan 11 nih. Sedangkan kita tahu kalau tidak ada golongan 11B. Nah, untuk kalau yang hasilnya 11, dia itu tuh kembali ke 1B. Berarti ini bener nih 1B nih. Lihat sini angka tertingginya 4. Berarti dia tuh berada di periode keempat. Bener. Berarti yang benar itu adalah yang nomor 5. Jawaban itu E. Lanjut untuk soal yang kelima. Di sini kita elektron terakhir suatu unsur memiliki bilangan kuantum N4, I0, M0, dan S min 1/2. Di sini ada 5 pernyataan. Kita harus cari dulu pernyataan yang benar ya. Baik. Di sini dia itu memiliki bilangan kuantum N sama dengan 4. Berarti kita tahu kalau elektron terakhir itu berada pada kulit keempat. Nah, kulit keempat. Berarti kalau kulit keempat, berarti dia tuh berada di periode keempat. Ya, periode keempat. Nah, I sama dengan 0. Untuk I sama dengan 0 itu berarti dia itu tuh berada pada subkulit S ya. Berarti itu dia tuh berada pada subkulit S. M sama dengan 0 berarti itu orbital itu cuma 1.
Nah, satu kotak doang. Dan S min 1/2. Berarti di sini ada yang naik dan ada yang turun. Nah, karena dalam satu orbital ini diisi 2 dan dia itu berada pada periode keempat, berarti kita tahu kalau konfigurasi terakhirnya itu 4. Ini kulit keempat, subkulit S, dan dalam satu orbitalnya keisi 2, berarti ini 4s2. Nah, kita tahu untuk konfigurasi terakhir itu 4s2. Sekarang mari kita analisa. 1. Unsur tersebut berada pada periode keempat. Benar ya, karena dia itu berada pada kulit keempat ya. Lalu unsur tersebut terletak pada golongan 3A. Nah, ini salah. Karena untuk 4s2 berarti dia itu berada pada golongan ke 2A ya. 2A. Berarti 2 ini salah. Unsur tersebut memiliki 4 elektron valensi. Ini salah. Karena pada golongan 2A, elektron valensinya itu cuma 2 ya. Lalu unsur tersebut dapat membentuk ion dengan muatan +2. Nah, ini benar. Karena sifat pada golongan 2A itu selalu memiliki muatan ion +2 ya. Lanjut, unsur tersebut berada pada golongan yang sama dengan K19. Nah, ini salah. Karena kalsium itu berada pada golongan 1. Berarti yang benar itu adalah hanya 1 dan juga 4. Berarti yang jawaban itu yang B. Terima kasih. Lanjut untuk soal yang ke-6. Di sini ada konfigurasi elektron dan kita meminta untuk menentukan bilangan kuantumnya. Di sini ada AR. Kalau AR itu tuh berarti udah berada pada 3D6. Karena untuk konfigurasi terakhir AR itu kan 3D6. Lalu habis 3D6 sebagaimana yang kita tahu pada urutan konfigurasi itu ada 4s2 ya, ada 4s. Karena di sini isinya 2, berarti 4s itu 4s2 ya. Berarti ini tuh 4s2. Lalu lihat sini. Di sini tuh ada 5 orbital, 5 atau 5 kotak. Berarti untuk subunit itu D. Isinya kan 3 ya. Berarti inilah 3D 3D3 ya. 3D3. Lanjut. Oke, sekarang kita tentukan bilangan elektronnya. Nah, di sini n-nya berapa? N itu 3. Kenapa n-nya bisa 3? Ya karena di sini kan yang terakhir ini kulit itu berada pada kulit ketiga. Berarti n itu seberangan 3 ya. Lanjut untuk L-nya. Nah, di ini tuh D, berada pada subkulit D. Untuk subkulit D, L-nya itu 2 ya. Lalu untuk M-nya itu 0. 0 itu dapat dari mana? Lihat di sini. Di sini kan berarti kan min 2 ya. Di sini berarti kan min 2. Min 2. Di sini itu min 1. Lalu di tengah-tengah sini itu adalah 0. Lalu di sini adalah plus 1. Lalu yang di ujung ini itu plus 2. Nah, dia kan tuh yang terakhir itu berhenti pada 0. Berarti untuk M itu 0. Lalu untuk S atau spinnya, karena di sini tuh panahnya naik semua, berarti S-nya itu positif. Berarti S sama dengan positif 1/2. Nah, berarti jawabannya benar adalah 320 plus 1/2. 320 plus 1/2. Berarti jawabannya benar adalah yang D ya, teman-teman.
Lanjut soal yang ketujuh. Di sini ada dua unsur dengan konfigurasinya. Berdasarkan konfigurasi tersebut, pernyataan yang benar atas sifat keperiodikannya adalah. Mari kita analisis ya. AR itu jumlah elektronnya itu 18. Kita cari dulu ini ya jumlah elektronnya ya. Untuk X. Berarti kan AR kan 18 elektronnya. Ditambah dengan ini 2 ya. 2 ditambah dengan 6. Berarti hasilnya itu 26. Untuk nomor unsur 26 sebagaimana yang kita ketahui itu ada besi ya, besi atau Fe. Besi itu merupakan logam transisi. Dia itu berada pada golongan ke 7B ya. Maaf, ralat besi itu berada pada golongan 8 ya. Golongan 8 lebih cepatnya golongan 8B. Nah, sekarang kita analisa untuk yang Y. Kita jumlahkan dulu. Berarti ini 18, AR kan 18 ya. Ditambah 4S2 berarti ini ditambah 2. Ini tambah lagi dengan 10. Tambah lagi dengan 4P5 tambah berarti tambah 5. Nah, ini hasilnya 35. Nah, untuk nomor atom 35 berarti itu dia itu brom ya, brom atau Br ya. Berarti brom itu tuh berada pada golongan 7A ya teman-teman, 7A atau 17. Nah, ya. Kita udah berhasil menganalisa ini. Sekarang mari kita jawab. Y dan X berada pada golongan yang sama. Ini jelas salah. Karena X itu berada pada golongan 8 dan Y itu berada pada golongan 17. Berarti yang A ini salah ya. Lanjut. Daya antar listrik X itu lebih kecil daripada Y. Nah, X itu berada itu pada pada logam transisi. Yang berarti dia itu lebih mudah menghantarkan listrik daripada Y. Berarti kalau dia mengatakan lebih kecil, berarti salah. Harusnya X itu lebih besar daripada Y untuk daya antar listrik. Berarti yang B ini jelas salah. Lanjut. Jadi atom X itu tuh lebih kecil daripada Y. Nah, kalau kita gambarkan X itu kan berarti 26. Berarti X itu ada di sini, X ya 26. Ini X sama dengan 26. Dan Y itu 35. Nah, ini Y 35. Nah, di sini kan tahu nih kalau X itu tuh jauh lebih ke kiri ya. Dalam satu periode semakin ke kanan, berarti itu jari-jari atom itu semakin kecil ya. Semakin ke kanan jari-jari atom semakin kecil. Berarti untuk jari-jari atom, berarti jari-jari atom Y itu lebih kecil daripada jari-jari atom X. Di sini pernyataannya X itu lebih kecil. Pada salah. X itu harusnya tuh jari-jari itu lebih besar. Berarti yang C ini salah. Lanjut. Afinitas elektron X lebih besar daripada Y. Nah, pernyataan itu salah. Kenapa? Di sini kita tahu lah kalau X itu besi ya, dan Y itu berada pada oh nih ya, golongan 7A. Saya lupa mengatakan kalau golongan 7A itu berada pada golongan
halogen ya, halogen. Nah, untuk halogen afinitas elektronnya itu lebih besar daripada besi, karena halogen itu afinitas elektron itu sangat tinggi. Berarti yang benar tuh harusnya itu Y lebih besar daripada X, karena Y ini halogen ya, X ini tuh logam transisi. Di sini dibilang kalau X itu lebih besar, ini tuh salah. Lanjut ke opsi terakhir, energi ionisasi X lebih kecil daripada Y. Untuk yang opsi ke E, nah di sini gampang gini aja. X itu kan memiliki kan proton 26 dan Y itu memiliki proton 35. Semakin banyak proton itu berarti semakin susah untuk mencabutnya ya. Berarti harusnya untuk energi ionisasi Y itu lebih besar daripada X ya. Ini kebalik teman-teman. Y lebih besar daripada X. Nah, kenapa? Karena protonnya itu tuh lebih banyak. Semakin banyak proton, energi ionisasi itu semakin besar ya. Berarti jawabannya itu yang E. Oke, baik, soal ke-8. Nama senyawa berikut ini yang mengandung jumlah atom oksigen terbanyak adalah atom oksigen. Kita fokus ke O ya teman-teman. Di sini O, O4 dikali 3 berarti 12 ya. Berarti buat teman-teman kita pilihan A. 4 dikali 3 ya, 12. Nah, di sini duanya itu kan mencakup semuanya nih. Berarti ini 12-nya ini dikali juga sama 2. Berarti 24. Pilihan B. Di sini O-nya 4. Nah, sini dikali 3 ya. O4 sini 2 dikali sama 3. Berarti 4 kali 3 berapa? 4 kali 3 berarti 12 ya. Lanjut pilihan yang C. Di sini O-nya 6 dikali sama 2 karena kan ini mencakup semuanya. Berarti 6 kali 2 12. Lanjut pilihan D. Di sini ada O2 ya. 2 dikali dengan 3 6. 6. Lanjut ke pilihan E. Di sini ada SO4. Di sini ada 4. Sama 7 oksigen. 4 tambah 7 hasilnya 11 ya. Nah, di sini berarti kita tahu yang paling banyak itu berarti yang pilihan yang ke A dengan jumlah atom oksigen 24. Baik, untuk soal angka 9, di sini ada pemberian nama kimia dari senyawa berikut yang benar adalah. Kita cek satu-satu ya teman-teman. Di sini ada N2O5 natrium pentoksida. Nah, ini salah. Karena ini tuh merupakan ikatan kovalen. Ikatan kovalen itulah ikatan yang terjadi antara unsur non logam ya. Nah, jadi di sini tuh harusnya itu di natrium pentoksida. Ralat maksudnya itu di nitrogen pentaoksida ya. Jadi bukan natrium ya. Di nitrogen pentoksida. Jadi ini salah. Ah, di sini salah juga nih teman-teman. Kenapa? Di sini tuh C di sini tuh bukan kalium. C di sini tuh karbon. Jadi ini bukan kalium ya. Berarti otomatis B itu salah ya. Lanjut untuk yang C.
belerang dioksida. Nah, ini salah. Karena harusnya itu sulfur. Karena sini angkanya 3, berarti sulfur trioksida. Ini salah. Oh, sini P2O5 sama dengan difosfat pentoksida. Ini salah ya teman-teman. Karena apa? Fosfat itu adalah nama untuk ion, ya, bukan nama untuk unsur. Harusnya itu difosfor pentaoksida. Berarti D ini salah ya teman-teman. Lalu ada SiCl4, silikon pentaklorida. Nah, ini benar. Karena ini kan satu nih teman-teman SI-nya. Kalau satu itu nggak perlu pakai mono ya. Kalau di awal sebetulnya silikon. Lalu di sini pentaklorida. Di sini tuh harusnya tuh tetraklorida ya teman-teman. Karena di sini kan angkanya 4. Kalau 4 tuh tetra. Tapi di sini dari kelima pilihan ini yang paling mendekati yang benar itu adalah yang E teman-teman ya. Berarti jawaban itu yang E ya. Ini salah, ini harus ini silikon tetraklorida ya teman-teman. Karena angka di sini 4. Kalau penta itu digunakan ketika angka itu 5 teman-teman. Lanjut teman-teman ke soal yang terakhir. Di sini ada beberapa reaksi redox asam klorida yang bersifat reduktor terdapat pada reaksi asam klorida itu HCl ya teman-teman, HCl. Nah, asam klorida atau HCl itu bersifat reduktor kalau Cl- ya. Cl- itu berubah menjadi Cl2 bawahnya ya. Apa maksudnya? Maksudnya berarti dia itu naik bilox. Naik bilok ya, bilok naik dari min 1. Ini kan min 1 jadi 0 ya. Ini kan min 1 jadi 0. Nah, ini min 1 jadi 0. Naik bilok. Yang berarti eh, CLN itu yang akan menjadi oksidasinya, oksidatornya. Jadi Cl- ini tuh akan teroksidasi dan HCl ini akan menjadi reduktornya. HCl ini asam klorida ya teman-teman. Di sini cari nih mana yang tadinya HCl naik bilok jadi 0 ya, Cl jadi Cl2. Nomor 1 ini ada Cl2 ya, ini naik bilok, berarti nomor 1 ini benar ya teman-teman. Nomor 2 HCl ini naik bilok jadi Cl2, ini benar ya teman-teman ya. Nomor 3 HCl naik bilok jadi di sini ada kan nih Cl2 nih ya. Nah, ini kan 0 teman-teman atas saya, berarti ini benar ya. Lihat nomor 4, di sini ada HCl ya yang ini reduktornya. Nah, di sini kalian jangan terkecoh teman-teman. SnCl2 ini itu bukan gas, tapi ini timah ya teman-teman. Kenapa enggak nomor 4? Di sini kan nih SN2Cl ini tuh, SnCl2 ini senyawa timah ya, senyawa timah klorida 2 yang bersifat larutan atau padatan, bukan gas. Dan juga di sini eh, Cl-nya itu tuh tetap menjadi Cl- ya, tidak naik menjadi 0. Yang berarti di sini HCl itu tidak menjadi reduktor karena Cl ini tetap menjadi Cl-, tidak naik bilok. Itu mengapa nomor 4 itu tuh HCl ya atau asam klorida itu tidak bersifat reduktor karena Cl itu tidak naik bilok teman-teman. Berarti yang benar itu nomor 1, nomor 2 dan nomor 3. Pilihan yang benar itu ada nomor yang A, pilihan yang A. Jadi gitu aja dari pembahasan soal saya. Mohon maaf jika ada yang tidak mengerti. Assalamualaikum.